Halo Sobat Katedral, tak terasa beberapa hari lagi kita akan merayakan Natal, hari kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Dan secara liturgi, kita sudah diajak untuk mempersiapkan diri pada masa Advent yang merupakan masa penantian akan kedatangan Yesus. Dalam masa Advent ini, bila kita perhatikan di sekitar altar, ada salah satu hal yang menarik, yaitu adanya lingkaran dari daun-daun dengan 4 lilin. Nah, ini bukan sekedar dekorasi loh, tetapi ada makna mendalam di dalamnya. Ada yang tahu maknanya? Yuk kita lihat apa maknanya. Pada awalnya, satu lingkaran ornamen yang biasanya terbuat dari daun-daun segar dengan 4 lilin di atasnya ini disebut sebagai lingkaran Advent. Pada masa Advent, banyak keluarga juga memasang lingkaran Advent di rumah mereka sebagai lambang keikutsertaan mereka pada masa penantian ini. Sejak kapan ya adanya lingkaran Advent ini? Pada awal mulanya, sebelum kekristenan berkembang di Jerman, orang-orang telah menggunakan lingkaran daun yang di atasnya terpasangkan lilin untuk memberikan pengharapan bahwa musim dingin yang gelap akan lewat. Di abad pertengahan, umat Kristen mengadaptasi kebiasaan ini dan memberikan makna yang baru pada lingkaran daun ini menjadi lingkaran Advent untuk menantikan kedatangan Mesias Sang Terang. Dikatakan bahwa penyalaan lilin yang bertambah minggu demi minggu sampai hari Natal merupakan permenungan akan tahapan karya keselamatan Allah sebelum kedatangan Kristus Sang Terang dunia yang akan menghapuskan kegelapan. Makna lingkaran Advent. Lingkarannya sendiri menandakan infinity, ketakterbatasan, atau proses yang abadi. Hal ini menandakan misteri dan kuasa Allah lewat Yesus Kristus tak terbatas dan abadi. Advent berasal dari bahasa Latin yaitu adventus, yang artinya kedatangan. Sehingga lingkaran Advent merupakan proses permenungan akan tahapan karya keselamatan Allah melalui kedatangan Kristus Sang Terang dunia yang ditandai dengan penyalaan lilin selama minggu Advent. Ada 4 lilin yang setiap lilinnya memiliki simbol dari masing-masing minggu. Masing-masing lilin yang dinyalakan mempunyai makna tersendiri dalam setiap minggunya. Yang pertama menandakan harapan atau hope, yang kedua adalah cinta atau love, kemudian lilin yang ketiga sukacita, sedangkan yang keempat adalah damai. Lilin harapan di minggu Advent pertama. Lilin ini merupakan lilin nabi yang mengingatkan kita akan para nabi yang mewartakan kedatangan Yesus sebagai Mesias. Umat berjaga-jaga menantikan kedatangan Mesias dengan penuh harapan dan sukacita. Masa penantian ini diawali dengan sikap pertobatan, karenanya nuansa liturgi yang digunakan menggunakan warna ungu. Minggu Advent kedua adalah lilin kesetiaan dan cinta. Penyalaan lilin ungu yang kedua ini disebut lilin Bethlehem. Lilin Bethlehem menandakan tempat kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat yang akan lahir di dalam hati kita. Ini mengingatkan kita untuk senantiasa setia akan proses pertobatan dan mempersiapkan diri kita akan kedatangan Tuhan. Lilin sukacita yang dinyalakan pada minggu Advent ketiga atau minggu Gaudete. Warna lilin yang dinyalakan sedikit berbeda, yaitu warna merah muda atau pink yang merupakan lilin gembala. Karena warta sukacita pertama kali ditujukan kepada para gembala, karena mereka adalah orang-orang yang rendah hati dan tulus. Pada minggu ini kita bersukacita karena seiring dengan bertambahnya lilin yang dinyalakan, menjadikan lilin Advent semakin terang dan ini menandakan bahwa kelahiran Yesus Sang Terang dunia semakin dekat. Minggu Advent keempat disebut lilin damai. Penyalaan lilin keempat yang berwarna putih ini memiliki arti perdamaian atau dilambangkan sebagai lilin para malaikat. Lukas bab 2 ayat 14 mengatakan, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Para malaikat memberitakan kabar sukacita yang nyata dalam diri Yesus Kristus Sang Juru Selamat yang lahir ke dunia.
Kelahirannya membawa rahmat perdamaian untuk kita semua pendosa yang mengharapkan pengampunan dari Allah. Nah, melalui lingkaran 4 minggu Advent, kita diajak mempersiapkan diri agar layak ikut ambil bagian dalam sukacita besar, karena kelahiran Kristus untuk menebus kita dari segala dosa, sehingga kita dapat beroleh hidup yang kekal. Mari kita mempersiapkan diri secara spiritual dengan lebih sering menerima sakramen Ekaristi dan sakramen Tobat. Kita isi hari-hari dengan membaca kitab suci dan terus bertekun dalam doa-doa pribadi. Misalnya, kita juga bisa loh menjalankan doa novena Natal, novena kanak-kanak Yesus, dan novena Maria dikandung tanpa noda. Apalagi, gereja juga memperingati Maria dikandung tanpa noda pada tanggal 8 Desember yang lalu. Maka, penghormatan kepada Bunda Maria yang melahirkan Kristus juga dipandang sebagai devosi yang baik. Nah, teman-teman, demikian makna yang mendalam dari lingkaran Advent. Tuhan Yesus memberkati. Amin.